Halo teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Wai Dong Tien, dan rahayu untuk Indonesia kita tercinta. Oke, sekarang saya pengen bicara sesuatu yang agak challenging. Saya itu punya sebuah narasi yang mungkin agak challenging ya, kalau saya boleh bilang. Challenging itu artinya menantang, yaitu sebuah narasi tentang sebuah challenge sebenarnya, sebuah tantangan. Karena tadi saya jujur agak kesel banget dengan beberapa kawan di TikTok gitu ya. Ketika saya menyindir seseorang yang mengcult atau mengkultuskan atau memfanatik buta kepada seorang tokoh ya, terutama tokoh politik gitu ya. Saya bilang aja, oh ini jangan-jangan syahadatnya udah ganti nih, ya kan? Tiba-tiba langsung di stop, udah saya tantang aja. Saya tantang aja teman-teman di TikTok yang ada di, terutama saya ingat banget, maaf saya buka-bukaan aja ya, di komalnya akun Pesek Tainan gitu loh. Itu bukan hanya menantang satu orang aja yang mengatasnamakan Aryo Penangsang itu, tapi semua yang ada di komal TikTok Pesek Tainan saat itu. Kita berdebat terbuka aja sama saya gitu loh. Apakah Indonesia ini negara sekuler atau negara beragama gitu. Dua itu aja gitu. Semuanya coba. Kalau Anda tanya saya, ya saya akan mempertahankan argumen saya bahwa negara ini adalah negara agama, bil khusus negara Islam. Alasannya mau tahu? Saya kasih tahu ya. Oke. Terjadi perdebatan yang keras banget antara Soekarno dengan Muhammad Nasir kala itu. Ini di tahun 2030-an. Tahun 1920 1930-an. Di situ ya, Muhammad Nasir berdebat kencang dengan Bung Karno dan sampai ngotot menginginkan negara Indonesia ini berdasarkan syariah Islam. Negara ini berdasarkan tauhid. Negara ini berdasarkan keagamaan Islam yang kuat. Kayak kemudian lahirlah Piagam Jakarta itu dengan kalimatnya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang menjalankannya. Kan ini udah jelas toh, Pak. Kan ini udah jelas toh ya, kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang menjalankannya. Ini sudah jelas bahwa Indonesia ini secara formilnya milik, sebenarnya adalah negara Islam. Secara de facto negara ini adalah negara Islam. Akan tetapi ditolak oleh kaum sekuler yang di cover up ya. Tahu cover up gak? Yang membungkus dirinya dengan sebutan kaum nasionalis gitu ya, dengan argumentasi ya, kalau sampai Indonesia ini jadi negara Islam, jadi negara yang berlandaskan Islam, maka kami di Indonesia Timur akan berpisah, bercerai gitu kan. Nah, kan otomatis gak terjadi dong yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sampai hari ini. Paham ya? Jadi sebenarnya, nah tapi di saat perdebatan keras antara kaum Islamis dan kaum
sekularis aka nasionalis ini kenceng banget, Bung Karno keluar untuk menyatukan keduanya. Itu dalam sebuah konsensus, dalam sebuah konsesi, ideologi hasil kompromi yang mengakomodir, Pak, kompromi antara kelompok Islam dan kelompok sekuler ini. Nah, akhirnya dengan legowo kata kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang menjalankannya itu dihilangkan. Jadi hanya tersisa ketuhanan yang Maha Esa saja. Nah, sontak itu mengundang komentar dari Buya Nasir, menyebut kafirlah orang yang percaya bahwa ada yang lebih baik daripada hukum Allah, ada yang lebih baik lagi dari Al-Quran, ada yang lebih baik daripada sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kafirlah orang itu. Nah, itu sontak Buya Nasir itu komentar seperti itu, sampai akhirnya mendirikan partai namanya Masyumi yang kemudian dibubarkan tahun 1960 oleh Bung Karno. Jadi sebenarnya Bung Karno itu tidak sekuler banget sebenarnya. Cuma orang menginterpretasikan Bung Karno itu sebagai sosok yang sekuler, nggak Islamis gitu loh. Padahal Bung Karno menyebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, Allah itu kan berarti sesembahan atau Tuhannya orang Islam. Jadi kan secara de facto itu adalah sebuah bukti nyata bahwa Indonesia ini adalah negara Islam secara de facto, walaupun secara de jure enggak gitu. Nah, bukti lain kenapa saya katakan Indonesia ini secara de facto adalah sebuah negara Islam gitu ya, adalah dilihat dari sejarah. Walaupun Hindu dan Buddha adalah ajaran atau agama lah katakan yang masuk lebih dulu ke Indonesia gitu ya, Islam itu baru masuk sekitar abad ke-7 ke Indonesia di Aceh dengan kerajaan pertamanya Kerajaan Perela yang kemudian bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri 5 abad setelahnya di abad ke-12 Masehi. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman. Jadi itu dasar saya kenapa sampai kapanpun saya akan tetap meyakini bahwa Indonesia ini secara de facto adalah negara Islam. Ya, kenapa? Karena agama itu cuman agama yang dibenarkan oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Al-Imran ayat 19 gitu. Jadi itulah ketika saya menantang dengan narasi seperti itu, apakah Indonesia ini negara Islam atau negara sekuler? Ya, saya kan jawab Indonesia ini adalah sebuah negara Islam secara de facto. Walaupun secara de jure negara ini adalah negara berketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan artinya apa? Negara yang monoteis, negara yang bertauhid, hanya menyembah kepada satu Tuhan saja. Betul kata Pak Egy Sujana, kalau sila ketuhanan yang Maha Esa itu atau sila pertama dari Pancasila itu memang nyambungnya ke ajaran Islam, nyambungnya ke ajaran Islam yang memang hanya menyembah satu Tuhan, tidak dua, tidak tiga, tidak banyak gitu. Nah, makanya sampai kapanpun saya, ini dasar saya kenapa saya akan terus istiqomah
menyatakan bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara, bukan hanya sekedar negara beragama ataupun negara berketuhanan, ya. Itu kan secara de jure, secara yuridis. Tapi kalau secara de facto, negara ini sudah bisa disebut sebagai negara Islam. Tinggal bagaimana mengislamikannya. Kalau persyaratan sebagai sebuah negara Islam itu sudah terpenuhi di Indonesia ini, tapi mengislamikannya itu, nah, apakah perlu diformilkan dengan dikekalkan atau dikokohkan secara yuridis bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dan berdampingan dengan syariah Islam gitu. Nah, itu masih perlu kita bicara lebih banyak untuk menuju ke sana. Kita masih perlu waktu untuk bicara ke sana, untuk bicara bahwa negara Indonesia ini adalah sebuah negara apakah perlu diformilkan secara yuridis menjadi negara yang dinyatakan secara hukum sebagai negara yang berdasarkan syariah Islam atau enggak gitu. Ya, jadi semoga apa yang ada di Aceh itu diterapkan secara nasional di Indonesia gitu. Walaupun itu perlu waktu yang lama untuk bisa mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Ya mungkin itu ya sekedar intermezzo dikit lah tentang pandangan saya kenapa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Muhammad Nasir tentang Indonesia itu. Memang sudah waktunya Indonesia ini memformalisasikan status Islam di Indonesia ini apa? Apakah sebagai agama negara atau sebagai Republik Islam gitu kan? Harus jelas. Ya, Allahumma fiqh komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.